pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin, perangkat desa, ketua PD, warga masyarakat Desa Tumigu yang sudah hadir di tempat ini, yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan pembagian bantuan yang selama ini barangkali di bulan-bulan terakhir ini sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu warga masyarakat. Ya, pada hari ini untuk Bapak Ibu ketahui, kita akan menyalurkan kurang lebih ada 4 jenis bantuan. Yang pertama adalah bantuan BLPDD, yaitu anggaran dari dana desa kita yang pada hari ini akan kita salurkan sebanyak 3 bulan. Ya, sebanyak 3 bulan nanti Bapak Ibu akan menerima kurang lebih 900.000 per KPM. Kemudian kita juga akan menyalurkan bantuan program bantuan beras PPKM. Beras PPKM ini perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu pahami, PPKM itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti di kota-kota kan jam-jam orang di warung itu dibatas jamnya buka dari jam 6 tutup jam 8, sehingga pemerintah menggantinya dengan memberi bantuan berupa beras. Itu sebesar 5 kilo per bulan. Ini disalur sebanyak 10 kilo. Jadi 2 bulan. Dan ini tidak semua masyarakat yang dapat. Ini yang dapat tadi sudah saya baca kurang lebih 20 lebih, ya. Kemudian juga kita akan menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan yang kemarin kartunya ada di tempat kami, yang kemarin ada masalah sudah kita urus, sudah kita perbaiki. Puji Tuhan ada beberapa orang di tempat kami ini, kurang lebih ada 9 orang sudah kita urus dan juga hasilnya pun ada. Jadi ada yang dapat duit nanti. Ya, itu dari program Keluarga Harapan. Kemudian ada juga yang mendapat bantuan dari bantuan pangan non tunai yang disingkat BNPT. Ya, termasuk juga yang 9 orang kartunya ada di tempat kami kemarin sudah kita coba perbaiki, sudah kita coba urus. Makanya kemarin kita minta data kakaknya itu karena yang bermasalah itu rata-rata di nomor induk kakaknya, nomor kakaknya dan nomor NIK-nya. Maka kemarin kita minta, kita cocokkan, kita perbaiki. Jadi kami mengambil kakak Bapak Ibu, mengambil kartu dari Bapak Ibu yang kena program PKH dan BNPT itu bukan maksud apa untuk memperbaiki. Termasuk juga melapor anak Bapak Ibu yang 6-7 tahun yang lalu tidak dilapor. Sesungguhnya dia itu sudah kelas 1 SMA tapi datanya itu masih di SD atau di SMP, sehingga angka bantuannya itu tidak meningkat. Dan ini wajib kita verifikasi 1 tahun itu 2 kali verifikasi, 2 kali perbaikan. Supaya apa? Supaya laporan ini masuk dan adalah perkembangan untuk Bapak Ibu yang mengikuti program PKH ini. Kemarin dari 53 itu sudah kita perbaiki, semua sudah bergaris kuning. Kalau dia merah itu lagi tidak diperbaiki, yang kuning itu sudah kita perbaiki. Kemudian juga kemarin saya sudah mengambil inisiatif tampak melalui musyawarah karena proses pengajuan ini memang harus segera diajukan. Karena batasnya tanggal 31 Agustus usulan untuk program PKH dan BNPT itu harus sudah masuk. Makanya kemarin juga kita minta syaratnya itu ada fotokopi kakak, ada KTP. Kemudian dia ibu hamil, punya anak. Kemudian anak sedang bersekolah. Kemudian ada anak yang cacat. Nah, itu yang kita utamakan kemarin kita usul. Dan saya usul itu tidak ada pilih kasih, tidak ada pandang bulu. Tidak pandang anak saya, anak siapa, semua saya usulkan. Cuman yang menjadi catatan Bapak Ibu, walaupun saya mengusul, keputusan itu ada di pusat sana. Jadi tugas kami hanya bisa mengusulkan, keputusan dapat atau tidak itu ada di pusat. Ya, karena pusat nanti akan melihat syarat-syarat ini memenuhi tidak. Umpamanya si A, katakanlah misalnya begini, Pak Selian, nama anaknya ini Badung.
nomor nicknya sekian-sekian, betul enggak Selian ini punya anak namanya Madu, dicek nicknya ini, betul enggak? Kalau Selian tidak punya anak tetapi ditumpang oleh anak orang lain supaya untuk mendapatkan bantuan, dia tidak akan muncul. Ya, karena itu namanya manipulasi data. Itu saya pastikan tidak akan muncul. Ya. Jadi itu mudah-mudahan di bulan 11 nanti ada hasilnya keluar, kemudian di bulan 4 tahun 2022 ada hasilnya keluar. Yang penting data ini sudah kita usul, sudah kita sampaikan ke pusat sana, terkait nanti lepas atau dapat atau tidak itu keputusan ada di pemerintah pusat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas kami selaku pemerintah desa adalah mengusulkan apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi diminta oleh pemerintah itu kita usulkan sepanjang barang ini memenuhi persyaratan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terakhir bagi Bapak Ibu yang menerima BLTDD karena ini cukup lumayan besar 900.000, saya berpesan tolong gunakanlah uang itu dengan sebaik mungkin. Kalau yang pacek klik berasnya silakan beli beras, tidak ada gula kopi silakan belanja gula kopi, silakan belanja barang yang untuk kepentingan perut, jangan belanja barang yang tidak untuk kepentingan perut. Jadi pemerintah membantu kita ini karena apa? Karena memang kondisi negara kita ini sedang lagi sulit, kita mau apa-apa sulit. Nah, tetapi di balik itu kalau saya melihat penyuguh ini sama sekali tidak ada efeknya, tidak ada imbasnya dengan COVID ini. Tergantung kita mau tidak saja bekerja. Sekarang coba luar biasa, karet sudah naik dibeli harga 6.000, dambar sudah 2.500 sampai 3.000, pinang sudah 1.000 kilo. Tinggal Bapak Ibu masyarakat ini mau tidak bekerja. Kalau kita mau bekerja kita pasti dapat hasil. Tetapi kalau kita tidak mau bekerja, malah mengharap ke PKH terus, mengharap ke BLT terus, ya jadi kurang terus. Jadi jangan selalu mengharap apa yang diberikan pemerintah. Bantuan pemerintah ini sewaktu-waktu bisa dicabut. Apalagi BLTDD ini kalau 2022 nanti COVID sudah tidak ada, BLTDD sudah hilang, tidak ada lagi. Ya. Jadi itu sekali lagi pesan saya, tolong pergunakanlah duit itu dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, jangan dipoya-poya. Ya, karena terus terang gara-gara COVID ini kita mau membangun fisik sangat sulit sekali karena duitnya sudah tidak cukup. Ya, sudah tidak cukup. Maka selesai ini mungkin di bulan Agustus akhir kita akan melakukan rapat tentang saya minta izin kepada masyarakat. Kalau masyarakat ingin desak saya bangun PLTA, saya siap bangun tahun depan, tapi dengan catatan masyarakat mau nggak BLT-nya ini kita kurang menjadi 50%. Sekarang kita 88 orang. Kalau kita kurang 50% dari itu, berarti tahun depan kita siap bangun PLTA. Tetapi kalau BLT ini harus 88, kayaknya kita tidak mampu. Kemarin saya sudah konsultasi dengan orang tenaga teknisnya, karena saya bangun PLTA ini sekaligus dengan meterannya. Itu anggarannya mencapai 1,2 miliar. Ya, anggarannya sekitar 1,2 miliar karena harus ada meteran. Kenapa itu saya pasang meteran? Karena begini. Karena kita ini kan tidak biasa bayar. Tetapi kalau dia pakai meteran, kalau dia tidak mau bayar, token listriknya habis, lah dia gelap. Kalau mau terang bawa duit beli ke warung. Kalau udah mau terang salah sendiri. Kalau mau terang ya siap-siap cari duit. Nah, kan begitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya rasa untuk pembagian tahap pertama ini kita akan lakukan pembagian BLTDD dulu. Yang BNPT dengan PKH nanti sabar dulu karena kita masih lakukan pemotongan terhadap biaya angkutan tadi sesuai dengan kesepakatan kita bersama-sama. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti mohon antri, mohon bersabar. Ya, pelan-pelan supaya jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai ada kesilapan karena barang ini berkaitan dengan duit. Ya, saya rasa itu saja pengantar dari saya. Silakan kepada bendahara untuk melaksanakan penyaluran BLTDD dulu. Silakan.